Selamat pagi semua. Saya berharap kalian semua selalu sehat di sana, di tempat tinggal masing-masing. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian untuk pertemuan 12 dengan topik analisa data dengan regresi linear. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar dan berlatih baik secara mandiri dan kelompok mengenai uji hipotesis terhadap data korelasi dan komparasi. Saya yakin kalian semua sudah memahaminya. Pada pertemuan kali ini, saya hanya mereview kembali tentang regresi dan korelasi yang sudah dipelajari pada mata kuliah statistik inferensi. Sebenarnya, apa sih perbedaan antara regresi dan korelasi? Untuk regresi, terlihat bahwa regresi adalah untuk menganalisa data dan melihat pengaruhnya. Pada regresi linear, diperlukan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang biasa disebut X, yaitu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat, Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. Jika variabel bebas memiliki hubungan dengan variabel terikat, maka nilai-nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk menaksir atau memperkirakan nilai dari Y. Output dari regresi adalah persamaan regresi, yang merupakan persamaan matematika yang memungkinkan kita melakukan peramalan terhadap nilai-nilai variabel terikat Y dari nilai-nilai 1 atau lebih pada variabel bebas X. Sedangkan korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pada analisis korelasi sederhana, bivariate correlation, pada pertemuan sebelumnya, analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Korelasi dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi, baik berbanding lurus jika tandanya positif dan berbanding terbalik jika tandanya negatif. Namun, korelasi tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat seperti regresi. Regresi sederhana hanya terdiri atas satu peubah bebas dan satu peubah terikat dengan hubungan linear. Kedua peubah ini merupakan peubah kuantitatif, khususnya untuk Y yang harus dengan skala interval atau rasio. Seperti kita ketahui, regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji keartian hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melakukan peramalan menggunakan regresi linear sederhana, digunakan persamaan garis regresi melalui salah satu model, yaitu model kuadrat terkecil, yaitu least square method, dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk regresi linear sederhana, perlu ditaksir parameter. Jika ditaksir oleh beta 0 dan beta 1, maka regresi linear berdasarkan sampel dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Model regresi terdapat unsur sistematika komponen dan random errors. Sistematika komponen yaitu beta 0 dan beta 1X dan random error sebagai epsilon. Perlu diketahui bahwa beta 0 disebut sebagai konstanta atau intercept yang merupakan titik perpotongan garis dengan sumbu Y. Dalam interpretasi, beta 0 merupakan nilai konstan dari Y jika variabel X bernilai 0. Beta 1 dinamakan slope atau koefisien regresi, yang bertujuan untuk mengukur kemiringan dari garis regresi. Bila beta 1 positif, artinya hubungan searah. Jika variabel X bertambah besar, maka variabel Y bertambah besar pula.
Sebaliknya, jika variabel X bertambah kecil, maka variabel Y bertambah kecil. Bila beta 1 negatif, artinya hubungan berlawanan arah, yang berarti jika variabel X bertambah kecil, maka variabel Y bertambah kecil. Demikian sebaliknya. Dalam regresi linear dikenal yang namanya scatter plot atau diagram pencar. Diagram pencar merupakan bentuk hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Diagram pencar berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuat hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungan positif, hubungan negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau poin dari nilai sepasang variabel, variabel X dan variabel Y. Nah, bisa kita ketahui beberapa contoh untuk pengujian kekuatan hubungan antara dua variabel. Misalnya saja, hubungan antara kecepatan mesin dengan kualitas produk, atau hubungan antara jenis jumlah tenaga kerja dengan output yang dihasilkan, atau misalnya hubungan antara total jam lembur dengan tingkat absensi tenaga kerja, dan lain-lain. Apabila dalam diagram pencar terdapat atau terlihat bahwa titik-titiknya mengikuti suatu garis lurus, menunjukkan bahwa kedua peubah tersebut saling berhubungan secara linear. Kita bisa lihat pada dua gambar ini, ada gambar korelasi negatif dan korelasi positif. Korelasi positif, jika arah perubahan kedua variabel sama. Jika X naik, Y juga naik. Nah, untuk korelasi negatif, jika arah perubahan kedua variabel tidak sama. Jika X naik, maka Y turun. Bila hubungan linear demikian ini ada, maka kita berusaha menyatakan secara matematik dengan sebuah persamaan garis lurus yang disebut dengan garis regresi linear. Jika scatter plot terlihat tidak linear, seperti gambar di bawah ini, maka bentuknya adalah bentuk kurva atau bentuk lengkungan. Lalu bagaimana menganalisa scatter plot untuk analisa regresi? Pada slide ditampilkan bahwa titik tersebut dari hasil perhitungan X dan Y dilakukan analisa, kemudian untuk mengetahui apakah X berpengaruh terhadap Y. Jika tidak, maka modelnya seperti gambar B dan menghasilkan error yang besar. Namun jika saling berpengaruh, maka model regresinya akan membentuk gambar scatter seperti gambar C dan D. Nah, untuk menganalisa regresi linear, selanjutnya kita menghitung yang namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang disebut dengan R merupakan besaran statistik dalam model regresi untuk mengukur kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Pada intinya, koefisien determinasi itu adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat sama dengan yang kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 artinya adalah variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.
Sedangkan jika datanya berupa time series, biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi. Rumusan untuk koefisien determinasi atau R kuadrat dinyatakan dengan rumus R kuadrat sama dengan SSR sum square regression dibagi dengan sum square total. Semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin sempurna hubungan variabel. Dalam menguji regresi linear dapat dilakukan pula analisis of varian. Analisa varian atau ANOVA dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel pada variabel terikat, varian pada variabel terikat. Secara umum, analisa varian itu diawali dengan menghitung kuadrat total, mean square total, sum square regression, dan sum square error. Analisa of variance juga digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata lebih dari dua populasi dengan konsep membandingkan ragam menggunakan uji F. Hasil perhitungan kemudian dirangkum dan tabel ANOVA seperti pada slide ini. Selanjutnya dilakukan namanya pengujian koefisien garis. Pengujian koefisien garis dilakukan dengan melakukan pengujian UJT. UJT adalah untuk menentukan apakah variabel X berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Y dengan melakukan pengujian hipotesis H0 variabel yang tidak berpengaruh dan H1 adalah variabel yang berpengaruh. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah pengujian untuk menganalisa uji signifikansi dari regresi linear yang sudah dibangun. Nah, untuk membantu mengingat kembali tentang materi regresi linear sederhana ini, silakan kalian mengerjakan tugas ini secara mandiri. Kalian dapat menggunakan bantuan SPSS untuk membantu menyelesaikan latihan soal di atas. Sampai di sini materi kita hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.